Halo, assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah grup set yang murah meriah dari China. Nah, kalau teman-teman pengen mencoba drifter dengan budget yang cukup terjangkau, saya rasa Sensah Empire ini patut untuk diperhitungkan ya. Selain harganya yang murah, ketersediaan stoknya yang cukup melimpah di pasar online, baik di Shopee maupun di grup-grup Facebook juga sudah mulai banyak yang jual grup set ini. Grup set ini harganya itu sangat miring jika dibandingkan dengan grup setnya Shimano misalnya. Oke, mungkin memang ini dari China, mungkin ada banyak pertanyaan mengenai kualitasnya, tapi ya mari kita coba lihat dan kita pelajari sedikit mengenai si Sensah Empire ini sebagai alternatif. Oke, mari kita lihat satu persatu dari Sensah Empire ini. Ini adalah foto dari drifternya. Nanti saya juga akan tunjukkan videonya ya. Oke, ini bagian FD nya, front derailleur-nya, dengan desain yang cukup simple. Kemudian ini RD nya, RD short cage dari si Sensah Empire ini. Nah, untuk informasi, ini yang warna hitam tadi adalah generasi kedua. Setelah generasi pertamanya itu warnanya agak abu-abu. Kalau yang generasi kedua warnanya hitam. Nah, si generasi pertama ini sih isunya dia gampang patah karena beberapa materialnya plastik. Sementara yang generasi kedua tadi bahannya lebih banyak metalnya. Oke, si Sensah Empire ini saya dengar dari sejarah perusahaannya adalah didirikan oleh salah satu karyawan dari SRAM yang merupakan salah satu pabrik raksasa untuk supplier drivetrain selain Shimano. Setelah beberapa lama bekerja di SRAM, berpuluh-puluh tahun bekerja di SRAM, akhirnya dia keluar dan mendirikan Sensah Empire ini. Ada dua produkan yang cukup bisa diperhitungkan dari China. Yang pertama adalah Sensah ini, salah satu produknya Empire yang sedang kita akan review. Kemudian yang kedua adalah LT Wu yang juga merupakan jebolan dari SRAM. Nah, oleh karena itu sistem pengoperasiannya dia lebih condong mirip dengan SRAM jika dibandingkan dengan Shimano. Dari perpindahannya, kemudian FD-nya dan seterusnya itu sistemnya mirip dengan SRAM. Mari kita lihat. Oke, saya sudah lepaskan bubble pelindungnya dan saya sudah keluarkan semua isinya. Kita coba lihat. Ini FD-nya modelnya breeze on. Kemudian dia menggunakan RD short cage dan juga drifter yang cukup unik desainnya. Oke, ini adalah drifternya. Saya sedang memegangi drifter yang kanan, berarti ini untuk drivetrain belakang. Dia 11 speed. Nah, perpindahannya unik. Dia tidak punya dua tombol seperti Shimano, tapi cuma punya satu tombol saja di gagangnya. Kemudian cara perpindahannya adalah ditekan satu kali ke dalam untuk nurunin gigi dan dua klik untuk naikin gigi. Secara umum sih pengoperasiannya sama dengan Shimano, yang berbeda hanya di sisi tuasnya saja. Bentuk hoodnya juga unik, katanya sih ini shaft. Oke, jalur kabelnya ada dua. Di sisi yang luar itu ada kabel untuk shifternya, bisa pakai jalur yang lurus atau jalur menyilang. Kemudian kabel remnya atau brake-nya itu ada di sebelah dalamnya. Nah, ini perbandingan jalur kabel yang tadi saya bilang. Kalau di Sensah dia jalurnya untuk drifternya itu di sebelah luar, kemudian line untuk brake-nya itu di sebelah dalam. Jadi nggak sejajar seperti di Shimano. Kalau di Shimano, ini Shimano Sora, dia itu brake dan juga shifternya itu jadi satu di sisi luar. Dan ini perbedaan tuasnya. Kalau di Shimano dia punya dua tuas. Kalau di SRAM sama ya dengan di Sensah ini, dia cuma punya satu tuas saja. Jadi sistem perpindahannya berbeda. Oke. Nah, ini adalah jalur kabel dari si Shimano Sora. Dia itu baik drifter maupun shifternya jalurnya ada di sisi dalam. Kalau si Sensah tadi shifternya ada di sisi dalam, kemudian brake-nya
Nah, sekarang kita beralih ke RD-nya. RD-nya ini mereknya Sensah juga, Empire. Di situ ada tulisan Sensah dan Empire di bagian cage-nya. RD ini adalah RD short cage. Jadi katanya sih dia mentok hanya bisa digunakan sampai ke 32. Tapi saya kok juga nggak yakin karena di S3 itu dia RD-nya medium cage. Tapi kalau dipasang ke 34, saya kemarin pasang ke 34 itu juga agak kurang smooth perpindahannya. Jadi mungkin Sensah ini saya yakin sih di 28 bakal aman. Oke, kita lanjut ke bagian front derailleurnya. Dia itu menggunakan sistem brace on, jadi sama dengan yang dipakai di SRAM. Kalau teman-teman itu kemarin pakainya Shimano lalu pindah ke si Sensah ini, berarti teman-teman juga harus beli adapternya untuk si front derailleurnya. Kenapa? Karena kalau kita pakai sistemnya Shimano atau klem FD-nya Shimano, dia nggak kompatibel karena dia hanya butuh satu baut di depan untuk megangin si derailleurnya ini. Dan harganya nggak terlalu mahal, teman-teman bisa beli di Bukalapak atau di Shopee kalau misalnya mempertimbangkan untuk menggunakan si Sensah Empire ini. Oke, ini cukup menarik, 11 speed dengan FD yang katanya sedikit bermasalah. Mari kita lihat. Nah, sebelumnya saya juga melakukan riset kecil mengenai pengalaman dari teman-teman YouTuber lain yang sudah menggunakan Sensah Empire ini. Nah, dari riset kecil saya menemukan bahwa si Sensah ini enak, nyaman, shiftingnya enak, kecuali di bagian FD-nya, dan juga ada satu insiden nih. Nah, katanya sih perpindahan si FD ini agak berat ya, dari 34 ke 50-nya. Dari bawah ke atas itu perpindahan shiftingnya cukup berat. Nah, karena dia berat, inilah yang terjadi. Resikonya adalah kita menekan tuas drifternya terlalu kuat. Jadi ini yang dialami teman kita ini, patah drifternya. Bagian yang patah adalah bagian as tuas dari si drifter itu. Karena mungkin kita ngangkatnya berat, jadi nekan drifternya kuat, maka dia patah. Nah, di bagian sini nih. Oke, anatomi komplitnya seperti ini. Nah, untuk FD-nya nggak ada masalah, dia perpindahannya smooth dan enteng, jadi kita nggak perlu khawatir bakal ngerusak drifternya ya. Oke, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari si Sensah Empire ini. Yang pertama adalah di sistem pengoperasiannya dia mirip dengan SRAM. Kemudian catatannya adalah front derailleurnya yang dia keras, sehingga kita beresiko menekan tuas drifternya terlalu keras juga, dan bagian as dari si drifter kiri terutama untuk front derailleurnya itu biasanya rawan patah. Kalau untuk RD-nya nggak ada masalah, perpindahannya smooth dan cukup impresif menurut review-review yang sudah saya lihat. Berdasarkan pengalaman dari teman-teman di Facebook juga yang sudah menggunakan drifter si Sensah ini, bahkan ada yang pakai seri di bawahnya lagi si Ignite, itu nggak ada masalah, nggak ada keluhan. Hanya memang kita perlu membiasakan untuk melakukan shifting dengan model yang sedikit berbeda dengan yang biasanya kita temui kalau misalnya sepeda kita Polygon yang dia menggunakan drivetrainnya si Shimano. Nah, overall menurut saya sih ini perlu dipertimbangkan, terutama kalau kita mau membangun sepeda dengan budget yang terbatas atau cukup tipis. Si Sensah Empire ini dengan 211 speed cukup bisa diandalkan. Oke, terima kasih.